Soda Molek Neu Itabasan. Shalom. Sungguh hati kita melimpah dengan sukacita syukur saat kita dapat bersua dalam damai sejahtera Kristus yang terpancar dalam kehidupan Bapa, Mama, saudara dan saudari, seluruh jemaat Gemit Ebenezer Oiba, atau siapa saja yang tengah menikmati ibadah online di hari ini, tepatnya Minggu 10 Mei 2020, di minggu kedua bulan Bahasa dan Budaya yang telah ditetapkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor di sepanjang bulan Mei ini. Jemaat Tuhan terkasih, di hari Minggu ini kita akan menghayati dan memaknai salah satu budaya lokal kita dari etnis Rote yang menjadi tradisi dalam bersekutu dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nusa Lotek Pua Funi, negeri Sasando yang begitu kaya dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang turun-temurun sebagai media untuk menyembah Tuhan dalam kekudusannya, sambil kita terus meminta hikmat dari Tuhan agar kita terhindar dari transmisi lokal penularan virus corona yang masih menjadi pergumulan umat manusia. Untuk itu, pastikanlah Bapa, Mama, saudara-saudariku terkasih tetap beriman dan tetap hidup sehat karena selalu menaati ajarannya yang benar. Sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada, ibadah online saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Petronella Hirepaja Loiboga MSI Teol, dan jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya melalui kanal YouTube Jemaat Gemit Ebenezer Oiba. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan orang percaya melalui persembahan pujian yang akan dipersembahkan oleh saudari Cynthia Mbatu. Selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan bersama jemaat Gemit Ebenezer Oiba. Soda Molek Neu Itabasan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Salam, selamat hari Minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali kebaktian Minggu, mari kita sama-sama mengikuti warta jemaat Minggu tanggal 10 Mei 2020. Majelis Jemaat Gemit Ebenezer Oiba dengan penuh syukur dan sukacita mengucapkan salam dan selamat berjumpa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari seluruh Jemaat Gemit Ebenezer Oiba dari rayon E1 sampai rayon E33. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Dengan sukacita Paskah, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat Gemit Ebenezer Oiba yang beribadah dalam pujian dan penyembahan, baik yang beribadah secara terbatas, teristimewa jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan berdiam di atas puji-pujian umatnya. Kedua, dalam rangka perayaan bulan budaya dan bahasa Gereja Masihi Injili di Timor, maka kebaktian hari ini menggunakan tata ibadah yang bercorak etnis Rote. Dan untuk Minggu tanggal 17 Mei beribadat dengan etnis Sabu. Kemudian Kamis 21 Mei 2020 perayaan kenaikan Tuhan Yesus beribadat dengan etnis Alor. Minggu tanggal 24 Mei 2020 etnis Timor. Dan Minggu tanggal 31 Mei 2020 perayaan Pantekosta, kita semua memakai multi etnis. Yang ketiga, puji syukur kepada Tuhan, pemilik dan kepala gereja, yang terus menemani dan memberkati seluruh persekutuan dan kesaksian iman warga Nusa Tenggara Timur, khususnya
Jemaat Gemit Ebenezer Oiba dalam pergumulan berat akibat COVID-19 yang melanda kita, yang terus setia beribadah dan menyatakan akta iman dalam peribadatan setiap hari Minggu dan ibadah rumah tangga setiap hari Rabu dengan penyerahan diri dan persembahan dengan tulus dan ikhlas. Tuhan memberkati senantiasa Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka kami sampaikan terima kasih untuk panitia penanggulangan COVID-19 Klasis Kota Kupang yang mengelurkan tangan menyumbang beras 1,365 ton atau 1.365 kg dan sekeluarga dari rayon E20 yang menyumbang 100 kg beras untuk diteruskan kepada anggota jemaat Gemit Ebenezer Oiba yang terdampak akibat COVID-19. Pembagian paket kasih ini akan diantarkan melalui koordinator rayon dari rayon E1 sampai rayon E33 oleh Badan Pembantu Pelayanan Diakonat Jemaat Gemit Ebenezer Oiba, Lumbung Diakonat Jemaat Gemit Ebenezer Oiba tetap dibuka untuk menerima uluran tangan Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau berbagi kasih kepada anggota Jemaat Gemit Ebenezer Oiba yang membutuhkan. Dimohon peran serta dan partisipasi aktif segenap jemaat Gemit Ebenezer Oiba untuk dapat melengkapi pengisian data keluarga jemaat dengan mengisi formulir manual yang telah dibagikan melalui koordinator rayon masing-masing atau pengisian data berbasis Android dengan mengunduh QR Rider pada Google Play di HP Android atau smartphone masing-masing. 6. Seruan. Berdasarkan penetapan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah Kota Kupang, serta seruan atau seruan Gembala Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Timor dan juga himbauan Ketua Majelis Jemaat Ebenezer Oiba tentang protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Maka dimohon pengertian baik seluruh pengurus dan anggota Persekutuan Doa di lingkungan Jemaat Ebenezer Oiba untuk menghentikan aktivitas pelayanan persekutuan doa yang melibatkan banyak orang sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID-19 ini. 7. Terima kasih untuk unit pembantu pelayanan multimedia, unit pembantu pelayanan ibadah dan musik gereja, para presbiter, organis, song leader, maupun vokal group, Rejubles yang telah menyiapkan pelaksanaan ibadah live streaming pada kebaktian minggu ini. Kedelapan, Majelis Jemaat Gemit Ebenezer Oiba menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Paulus Nenohai Feto
anggota jemaat Gemit Ebenezer Oeba di Rayon 20. Dalam usia 69 tahun, pada tanggal 7 Mei 2020 dini hari, dan telah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 oleh Pendeta Salmon A. BS STH. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Demikianlah warta jemaat hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat Ebenezer Oeba, Ketua Pendeta Robert ST Little Noni STH, Sekretaris Penatua Dr. Anus Max WLH Halondaka MM. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, Mai Takamina Meko Neu Lamatuak. Lihatlah, gong-gong rote berkumandang, mengajak kita menendangkan kesatuan hati dan sukacita berhembus dari surga. Bagi manusia dan bagi alam, bermusik bagi Allah. Mai Takamina Mekoneu Lamatuak. Biarlah nama Tuhan diagungkan di dalam kata, dalam pikiran, dalam hidup, dan dalam tindakan. Biarlah nada-nada sorak-sorai bergema di dalam rumah, bergema di tengah masyarakat, menyempurnakan puji-pujian di dalam gereja, dan segala bangsa bermusik bagi Allah. Jemaat yang kami kasihi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 32 ayat 1, puji Tuhan, pujilah namanya, dan seterusnya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai ibu bapa saudara sekalian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nats yang membimbing kebaktian kita saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat 48 dan 49.
Ibu bapa, saudara-saudaraku terkasih, sudah sepantasnya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita kepadanya, serta mencari kelepasan dari Allah saja. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mohon demi kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari setiap kecemaran kami. Amin. Dengarlah oleh-Mu berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa pada tiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita berdiri untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat puji-pujian dari Mazmur 87 ayat 1 sampai dengan 7. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, Ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan,
seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu, mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi sambil menari, beramai-ramai. Segala mata air pun ada di dalammu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan.
Marilah berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur kami ada dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami mohon Engkau hadir di hati kami. Engkau menjelaskan kehendak hati-Mu bagi kami, agar kami mengerti rancangan-Mu bagi hidup kami. Dan kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari pemberian-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Demikian bunyinya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Kata Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Salam Ibu Bapak terkasih di rumah dan dimanapun berada. Puji Tuhan Allah semesta alam yang telah mengizinkan kita ada dalam persekutuan ibadah saat ini. Puji Tuhan yang telah memberi kita kesempatan untuk berjalan bersamanya di sepanjang pesiarahan hidup kita, dengan memaknai setiap pengalaman hidup yang kita alami. Ini waktu yang sangat berharga bagi kita, tatkala Allah memandang kita pantas
untuk menerima pesan kasih-Nya bagi kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kita hanya pada firman-Nya. Saudaraku, dalam tahun gerejawi kita tengah merayakan Paskah dengan kembali mengingat bagaimana Yesus telah menampakkan diri-Nya untuk memulihkan dan meneguhkan para murid dan semua pengikut-Nya saat itu. Apa artinya bagi kita secara pribadi dalam persekutuan orang percaya saat ini? Apa artinya bagi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mencekam ini dengan semua dampak ikutannya yang sungguh-sungguh memprihatinkan? Dalam lingkup gereja Masih Injili di Timor, apa artinya bagi kita dalam menghayati bulan budaya dan bahasa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita dapat ditolong untuk mengalami Allah yang hidup dalam Yesus dan kuasa kebangkitan-Nya. Karena hidup iman kita hanya bergantung pada sejauh mana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu dalam hidup sekarang ini. Paskah telah mengubah kematian menjadi kehidupan. Paskah memberikan kepastian hidup yang kekal. Paskahlah yang membuat Rasul Paulus bersaksi bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kristus yang bangkit maksudnya. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Paskah pada hakikatnya adalah setiap saat, setiap keadaan, setiap pengalaman yang kita alami. Paskah itu kekal. Saudara-saudaraku, Paskah bukanlah sebuah teori iman Kristen, melainkan sebuah fakta sejarah yang menjadi kesaksian gereja sepanjang abad. Dalam kegembiraan, dalam sukacita hidup, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ini adalah hakikat kehidupan Kristiani yang sesungguhnya, yaitu menyaksikan pada dunia tentang Kristus yang bangkit dan hidup. Saya mengajak kita mendalami teks pembacaan saat ini. Pertama, Tuhan yang bangkit itu bukan hantu atau halusinasi. Ia sungguh-sungguh real. Yesus yang mati adalah sungguh-sungguh Kristus yang bangkit. Kekristenan tidaklah didasarkan atas mimpi-mimpi atau rekayasa otak manusia yang tidak normal, atau atas penglihatan-penglihatan dari dongeng yang palsu, tetapi atas seorang Yesus yang di dalam fakta historis yang nyata dan terbukti menghadapi dan menaklukkan kematian. Bagi kita, kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Di dalam Yesus, hidup kekal menjadi pasti bagi saya dan saudara sekalian. Karena itu barang siapa yang hidupnya adalah Kristus, maka matinya adalah keuntungan. Kedua, Yesus yang bangkit memberikan damai sejahtera. Kalimat damai sejahtera memang adalah sapaan yang lazim di kalangan orang Yahudi. Ini mengandung harapan dan doa bahwa orang yang disapa mengalami damai sejahtera itu. Namun tatkala Yesus menyampaikan damai sejahtera,
Ia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sebuah penegasan yang menjelaskan bahwa damai sejahtera itu bukan lagi harapan saja, tetapi telah nyata dalam dirinya yang bangkit. Damai sejahtera itu telah dikerjakan dengan sempurna di salib dan kebangkitannya. Damai sejahtera itu adalah miliknya yang kini diberikannya kepada kita. Damai sejahtera itu sangat mungkin bagi kita. Karena itu kita dapat terus hidup dalam damai sejahtera Kristus. Ketika Alkitab berbicara tentang damai sejahtera, itu mencakup seluruh aspek kehidupan di bumi dan di sorga. Murid-murid yang mengunci diri setelah peristiwa salib itu sungguh-sungguh sangat membutuhkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera Kristus menghilangkan rasa takut, khawatir, gelisah, putus asa, kecurigaan, prasangka buruk, dendam, sakit hati, iri dan dengki, kebencian, kelicikan, keserakahan, kesombongan, dan egoisme yang sempit. Damai sejahtera Kristus memurnikan nurani kita yang terdalam, memberi semangat dan kekuatan dalam menyikapi setiap keadaan hidup kita. Tatkala kita diwajibkan untuk tinggal di dalam rumah karena bahaya pandemi COVID-19, mungkin kita dicekam rasa takut, khawatir, putus asa, kejenuhan yang luar biasa. Saudaraku, kita membutuhkan damai sejahtera Kristus dalam keadaan yang memprihatinkan ini. Kita sungguh-sungguh membutuhkan itu untuk melanjutkan pesiarahan hidup kita di bumi ini. Karena itu, mintalah damai sejahtera itu. Mintalah kepada Yesus Tuhanmu agar kita memilikinya menjadi kekuatan menjalani hidup ini. Ketiga, kebangkitan Kristus yang memberikan damai sejahtera bagi kita itu sekaligus memberikan kita tugas yang penting dan mendesak. Semua orang percaya ditugaskan untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan bagi dunia. Ini tugas dan panggilan gereja, saya dan saudara sekalian. Gereja hadir di tengah dunia dengan tanggung jawab yang besar itu, menyampaikan shalom Allah melalui pertobatan dan pengampunan. Ini hanya mungkin kalau kita memulainya dari diri kita sendiri. Setiap orang, setiap hari, kita mesti sadar benar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita hidup hanya oleh anugerah Allah, oleh pengampunan Allah, oleh kasih sayang Allah. Karena itu, pertobatan adalah sikap yang tepat bagi kita sepanjang hari-hari hidup yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Dengan sikap tobat, kita telah bersaksi kepada dunia tentang pentingnya pertobatan. Sebagai bukti, kita menghormati dan menghargai tinggi kasih sayang Allah kepada kita. Saudaraku, pertobatan itu membuka pintu pengampunan Allah bagi kita. Karena anugerah pengampunan itu telah dikerjakan sempurna oleh Yesus di salib. Kita dipanggil untuk terus hidup dengan saling mengampuni. Mengampuni dengan sempurna dan tak terbatas. Kita mengampuni karena kita telah diampuni. Saudara terkasih, kita membutuhkan waktu khusus dengan Tuhan
agar dapat menerima kuasa-Nya yang akan memperlengkapi kita untuk menjadi saksi baginya. Orang-orang Kristen zaman ini tidak bisa hidup dengan relasi yang asal-asalan saja dengan Yesus dan berharap bisa menjadi saksi baginya. Saksi bagi Yesus adalah mereka yang mengalami hidup dengan Yesus setiap hari, yang karib, yang akrab, yang selalu mau dekat dengan Yesus. Itulah sebabnya orang-orang yang mau menjadi saksi bagi Yesus mesti diperlengkapi, mesti dikuasai oleh Roh Allah agar kesaksiannya benar. Saudaraku, menghadapi ancaman COVID-19 bersama dampak ikutannya, kita memang berada dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Tetapi ingatlah, percayalah bahwa kuasa kebangkitan itu menyertai gerejanya, menyertai saya dan ibu bapak sekalian, memberikan kita kekuatan dan harapan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Kita mesti dengan sungguh-sungguh berada di kaki Tuhan. Ada begitu banyak waktu hilang percuma dari hidup kita, tatkala kita asik dan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Saat ini kita ada dalam keprihatinan dampak COVID-19. Ada begitu banyak orang kehilangan mata pencaharian. Ada begitu banyak orang menjadi sangat susah. Ada begitu banyak orang menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk menjadi saksi yang menyatakan Shalom Allah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bahkan sebagai gereja yang tumbuh dalam budaya lokal, kita juga menerima warisan leluhur untuk hidup bersama orang lain dalam sikap gotong royong dan saling membantu. Bahasa budaya kita adalah bahasa kepedulian, bahasa kasih sayang. Mari bersaudara semua, kita tetap menjadi gereja yang bersaksi tentang Kristus, memberikan damai sejahtera melalui kepedulian dan aksi nyata kita dengan berbagi kasih, berbagi hidup dengan sesama. Justru di saat-saat sulit seperti inilah iman kita teruji. Apakah kita sungguh-sungguh adalah saksi bagi Kristus atau tidak? Amin. Di hari kau Tuhan, kau
wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat
Saudara-saudaraku terkasih, saya jemput berdiri bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya Silakan duduk. Mari seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun kami semua di sini, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Dari kerendahan hati, bumi Tilangga, kami mempersembahkan hasil lontar yang manis. Biarlah kehidupan kami meneteskan kebaikan dari keelokan pesisir pantai Nusa Fuafuni. Kami persembahkan segala hasil laut. Kami mengagumi keindahan buah karyamu bagi negeri kami. Dari benih kehidupan Gunung Lakamola, kami membawa merungga, lepa, kacang dan jagung. Negeri kami dipenuhi embun surgawi. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah dan muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu akan mempersiapkan persembahan syukur natsar perpuluhan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menerima semua persembahan kami ini
untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, kita semua menyanyi di dalam PKJ 282 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saudara terkasih di rumah, marilah kita bersama-sama bersafaat, marilah berdoa. Bapa terkasih, kami menyapamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendapat kepastian akan hidup yang kekal. Kami boleh menerima damai sejahtera dari-Mu untuk memberikan kami kekuatan melewati hari-hari hidup kami ke depan. Engkau tahu ya Tuhan, di seluruh dunia
di negeri kami tercinta, di kota ini. Kami semua ada dalam situasi yang mencekam, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan kesusahan melanda hidup kami, Tuhan. Kami berteriak memohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Dengarlah seru doa umat-Mu di seluruh bumi ini yang memanggil nama-Mu dan memohon belas kasih-Mu. Ya Tuhan, lalukanlah daripada kami virus corona ini, agar kami terbebas, kami bisa melakukan tugas dan panggilan kami. Kami bisa menjadi saksi bagi-Mu dengan leluasa, dengan gembira, dengan sukacita. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi hidup kami. Dan untuk menghadapi hari-hari ke depan, kami sungguh berserah kepada-Mu. Lindungi setiap keluarga, lindungi jemaat-jemaat Tuhan, lindungi kota ini, ya Allah. Lindungi negeri kami tercinta, agar biarlah kami semua boleh merasakan sentuhan kuasa kebangkitan itu, dan kami bisa menjalani hidup dalam pengharapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada banyak jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian, yang sangat susah, baik oleh sakit penyakit ataupun oleh kekurangan secara ekonomi. Kami berdoa dalam kasih Yesus, Tuhan, Engkau memakai kami semua oleh kuasa-Mu, agar kami dapat berbagi hidup dan kasih bagi mereka yang Engkau titipkan berkat lebih. Tuhan, sentuh hati mereka agar dapat berbagi kasih dengan sesama. Bapa di surga, oleh keadaan yang mencekam ini, hamba-hamba-Mu, kami sekalian tidak dapat hadir dan menyentuh langsung kehidupan jemaat-Mu di setiap rumah tangga mereka. Apapun keadaan mereka saat ini, ya Allah, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir di hidup mereka setiap pribadi, menguatkan, menghiburkan, dan memberi pertolongan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah positif terkena virus corona di Nusa Tenggara Timur. Ya Tuhan, berikan mereka harapan bahwa Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau mampu memulihkan mereka. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, para medis, pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh untuk menghilangkan virus ini dari negeri tercinta, dari kota ini. Kami berdoa Tuhan menolong dan memberkati, memberi hikmat dan marifat-Mu, memberi perlindungan dan kesehatan, agar saudara-saudara kami dapat berbagi kasih dalam tugas dan tanggung jawab mereka bagi para pasien, juga bagi sesama. Ya Allah, kami khusus mau berdoa bagi Pak Jokowi. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam semua aktivitas pelayanannya sebagai pemimpin negeri ini. Juga mereka yang membantu, memberikan pikiran-pikiran yang konstruktif. Tuhan memberkati agar biarlah semua upaya dan kerja kerasnya menjadi berkat dan dirasakan oleh seluruh rakyat negeri ini. Ya Allah, kami juga mau berdoa bagi gereja Masih Injili di Timor dalam semua usaha, baik untuk menangani
semua permasalahan yang ditimbulkan sebagai dampak COVID-19, mulai dari majelis sinode, majelis klasi sampai majelis jemaat Ebenezer Oiba. Tuhan memberkati kami semua agar apa yang kami pikirkan, kami kerjakan sungguh memuliakan nama Tuhan dan menyentuh semua orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mendengar doa-doa pribadi dari setiap keluarga di rumah-rumah. Engkau memiringkan telinga kasih-Mu dan menjawab semuanya, ya Allah. Ini doa kami Bapa, ini persembahan hati kami kepadamu, ini pergumulan kami. Kami ingat janda yatim piatu, para penyandang disabilitas, mereka yang ada dalam situasi yang sangat sulit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan menguatkan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kekal bagi kami. Amin. Firman Tuhan telah diberitakan, hai anak-anak dalam kesatuan nada Meko, muliakan Tuhanmu dengan kata dan tindakan. Hidupkanlah irama kehidupan yang hampir gersang. Kabarkan sukacita dalam lagu dan tindakan kebaikan. Hai anak-anak sorga, buatkan irama sorga memenuhi bumi, supaya segala bangsa menyatu dalam kesatuan hati. Sambil berdiri kita menyanyi Dikau yang Bangkit. Ibu bapak saudara terkasih di rumah dan di mana saja, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya.
Baik Bapak Mama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami menyapa di hadirat-Mu Bapa di surga dengan menaikkan pujian syukur kami kepadamu Bapa, karena atas pernyataan-Mu menyertai kami Tuhan dalam ibadat kami saat ini, kebaktian utama, sehingga semuanya dari awal hingga akhirnya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa memberkati kami semua, baik jemaat, kami presbiter, bahkan Mama Pendeta yang melayani. Tuhan limpahkan kuasa-Mu, hikmat-Mu bagi kami semua. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, tibakan kami di setiap rumah tangga kami masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat Kristus terkasih, kita tak dapat mengubah masa lalu, namun kita dapat mengubah masa depan dengan tidak menyesali masa lalu. Lebih dari itu, kita pasti dapat mewujudkan masa depan penuh optimisme dengan berfokus pada firman Tuhan yang menjadi santapan rohani di hari ini. Kuncinya, jangan sia-siakan kesempatan untuk terus berbuat baik, hidup benar di hadapan Tuhan, dan menerapkan pola hidup sehat agar kita terhindar dari wabah COVID-19 yang mengancam kehidupan kita. Mari, jadikanlah itu sebagai pola hidup orang percaya. Jemaat Tuhan terkasih, sampai di sini jumpa kita dalam ibadah online perayaan Bulan Bahasa dan Budaya dalam balutan etnis Rote bersama Jemaat Gemit Ebenezer Oibah. Saya, Ino Sinaloe, bersama tim kreatif mengucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini. Selamat hari Minggu, Yesus Malole, Soda Molek, Neu Itabasan.